Kadang aku merasa hidup ini seperti tali yang terus ditarik dari dua sisi. Aku dan Danang hanya mencoba bertahan, tapi setiap hari tali itu semakin menjerat leher kami. Udah pulang? Kamu dari tadi kerja kemana aja? Kemana-mana, aku sampai ke gudang ujung kota. Tapi sama aja, mereka bilang posisi udah penuh. Nggak ada satupun yang buka lowongan. Gak ada, aku udah coba semuanya. Surat dari bank datang lagi. Kali ini mereka bilang kalau kita nggak bayar bulan depan, rumah ini bakal disita. Aku tahu Mala, aku tahu. Tapi aku udah coba segalanya. Aku cuma butuh waktu lagi. Waktu? Kamu pikir Bang peduli soal waktu? Dina sama Reno juga butuh makan. Aku nggak bisa cuma duduk diam sambil nunggu keajaiban. Koko, ibu sama ayah berantem lagi. Sabar ya, kamu gak usah nangis. Kamu kan sudah besar. Aku tahu Mas Danang juga terluka, tapi kami tidak punya kemewahan untuk saling menguatkan. Setiap kata terasa seperti pecahan kaca yang melukai kami berdua. Aku pernah berpikir kalau aku cukup kuat untuk menanggung semua ini, tapi pasar ini mengajarkan aku bahwa kekuatan pun punya batas. Bu, kue ini berapa? 5.000 aja ya? Maaf Bu, harganya 10.000, bahannya mahal sekarang. Ya udah, gak jadi, mahal banget. Mala masih jualan kue. Gimana, laris? Iya Pak Burhan, tapi sepi banget. Orang-orang lebih milih yang murah. Sekarang semuanya susah Mala. Saya aja udah berhenti jualan sayur. Udah gak nutup modal. Saya juga bingung Pak, rumah mau disita, anak-anak butuh makan, Mas Danang juga belum dapat kerjaan. Mala, kamu pernah dengar soal jual organ? Saya kenal orang bisa bantu. Memang risikonya besar, tapi kalau kamu benar-benar kepepet. Pak Burhan, maksud Bapak jual organ? Ginjal? Iya, banyak orang yang udah kepepet akhirnya ambil jalan itu. Saya cuma kasih tahu aja kalau kamu mau. Aku tahu itu salah, tapi saat pilihan hanya antara hidup dan mati, apa yang bisa kamu lakukan? Malah aku masih gak nyangka kamu mau mampir. Udah lama banget kita gak ketemu. Iya Siska, aku juga kangen sama kamu, tapi aku kesini karena aku butuh bantuan. Bantuan apa? Kamu tahu kan aku selalu ada kok buat kamu. Aku butuh uang, rumahku mau disita sis. Danang juga belum kerja, Dina sama Reno butuh uang buat sekolah. Aku gak tahu harus gimana lagi. Aku bisa bantu, tapi aku juga ada tanggungan. Aku bisa kasih kamu 5 juta. Itu aja yang aku punya sekarang. Makasih Siska, 5 juta aja udah banyak buat aku. Atau kalau kamu mau, aku bisa kasih kamu kerja di sini. Jadi asisten rumah tangga. Kamu bisa bawa Dina sama Reno. Enggak Siska, aku nggak bisa ninggalin Danang. Dia butuh aku di rumah. Siska menawarkan jalan keluar, tapi aku tahu itu bukan solusi. Aku nggak bisa menyeret anak-anak dan Mas Danang ke kehidupan yang bahkan lebih asing bagi kami. Malah ini uangnya 5 juta. Kamu gak usah kembalikan uang ini. Aku ikhlas kasih ini ke kamu. Semoga bisa bantu kamu banyak ya. Terima kasih banyak ya. Semoga kebaikan kamu dibalas oleh Tuhan. Kalau begitu aku pamit pulang ya. Baik-baik ya Mala. Aku tahu Reno sering sakit, tapi aku selalu berharap itu cuma flu biasa, sesuatu yang bisa sembuh dengan istirahat dan obat murah. Tapi kali ini kenyataan memukulku lebih keras dari yang pernah aku bayangkan. Bu Mala, hasil pemeriksaan Reno menunjukkan hemoglobinnya sangat rendah. Ini indikasi anemia kronis. Dia butuh transfusi darah rutin dan asupan nutrisi yang lebih baik. Transfusi dok, itu mahal ya. Saya nggak tahu harus mulai dari mana. Saya paham ini berat bu, tapi transfusi adalah langkah yang tidak bisa ditunda. Kalau tidak, kondisinya bisa semakin memburuk. Kami bisa bantu rujuk ke rumah sakit pemerintah yang biayanya lebih terjangkau. Rujukan, tapi tetap aja saya nggak tahu apakah saya bisa bayar atau enggak. Reno juga sering sakit dok, saya takut.
Bu, aku bakal sembuh kan? Aku nggak mau terus sakit. Bu, aku bisa sembuh kan? Aku mau main lagi sama teman-teman. Iya sayang, kamu pasti bisa sembuh. Ibu janji apapun caranya. Bu Mala, saya akan coba bantu carikan alternatif. Ada program bantuan kesehatan untuk keluarga kurang mampu, tapi prosesnya memang memakan waktu. Aku ingin percaya pada kata-kataku sendiri, tapi bagaimana caranya? Aku bahkan tidak tahu apakah aku bisa membawa Reno ke sini lagi minggu depan. Aku benci harus datang ke sini, tapi setiap langkahku terasa seperti tidak ada jalan lain. Aku tahu apa yang aku lakukan ini salah, tapi aku sudah kehilangan pilihan. Mala, akhirnya kamu datang lagi. Jadi, kamu udah pikir-pikir soal yang kemarin? Iya Pak, saya pikir-pikir, tapi saya takut kalau terjadi apa-apa sama saya, anak-anak gimana? Mala, dengar, saya nggak bakal kasih tahu kamu kalau ini berisiko besar. Prosedurnya aman. Kalau kamu sehat, ginjal satu cukup buat hidup. Banyak yang udah ngelakuin ini dan mereka baik-baik aja. Tapi ini ilegal Pak, kalau ketahuan gimana? Makanya kamu harus kerja sama-sama orang yang sudah pengalaman. Nih, kontak yang bisa bantu kamu. Dia dokter beneran, bukan sembarangan. Kamu tinggal hubungi, atur pertemuan dan semuanya selesai. Dokter ini bisa dipercaya Pak? Udah lama dia kerja kayak gini. Kalau nggak percaya, kamu bisa tanya orang lain yang pernah dibantu dia. Aku tahu aku sedang berjalan di jalan yang salah, tapi saat hidup menekanmu dari segala sisi, bahkan dosa pun terasa seperti satu-satunya jalan keluar. Apakah ini aman ya? Apa resiko terbesarnya? Aku takut kalau aku kenapa-napa. Bagaimana nasib Dina sama Reno? Aku harus cari tahu info lebih banyak. Bu Mala, ayo masuk. Kita bisa bicara di ruangan saya. Jadi, Bu Mala, ada yang bisa saya bantu? Saya dengar dari resepsionis Ibu mau konsultasi soal transplantasi ginjal. Iya dok, tapi ini buat teman saya. Dia lagi butuh informasi. Teman, kalau boleh tahu kondisi seperti apa ya Bu? Biasanya transplantasi ginjal dilakukan kalau ada gagal ginjal kronis Bu. Dia sehat dok, tapi dia butuh uang. Jadi dia mau tahu kalau misalnya dia jual ginjal aman enggak? Bu Mala, menjual organ itu ilegal dan sangat berbahaya. Banyak yang menawarkan prosedur murah, tapi risiko kematiannya tinggi. Kalau teman ibu sehat, kenapa harus ambil jalan itu, Bu? Kadang kita nggak punya pilihan lain dok. Kalau semuanya udah buntu, gimana lagi? Saya ngerti keadaan sulit Bu, tapi percayalah, menjual organ bukan solusi. Itu bisa menghancurkan hidup teman ibu, bahkan keluarganya. Kalau ada orang butuh bantuan medis, datang saja ke sini. Jangan ambil resiko yang bisa membahayakan nyawa. Aku ingin mengatakan semuanya, tapi aku tahu Dokter Haris tidak akan mengerti. Dia tidak pernah berada di posisi seperti aku. Bu Mala, apapun yang terjadi, jangan ragu untuk datang ke sini. Kita cari jalan solusi lainnya bersama. Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku. Tapi apa gunanya hidup kalau aku tidak bisa menyelamatkan keluargaku? Aku pikir aku bisa menyembunyikan semuanya, tapi kenyataan selalu punya cara untuk mengungkapkan rahasia, terutama yang paling gelap. Apa itu Mala? Kamu serius mau jual ginjal? Kau pikir itu solusi, ha? Mas Danang, aku cuma mau cari jalan keluar. Kita nggak bisa terus kayak gini. Cari jalan keluar dengan jual organ kamu sendiri? Ini suami kamu, Mala. Kalau ada yang harus tanggung semuanya itu aku. Mas Danang, kamu pikir aku nggak capek? Aku jual kue, aku pinjem uang, aku coba semuanya, tapi nggak ada yang cukup. Reno sakit, Dina butuh uang buat sekolah, dan hutang kita makin numpuk. Kamu mau aku diam aja? Kamu pikir aku nggak tahu semua itu? Aku juga cari kerja mati-matian, Mala. Tapi kita nggak bisa nyelesain masalah ini dengan cara bodoh kayak gini. Kamu nggak ngerti mas, kamu nggak ngerti gimana rasanya lihat anak-anak kita menderita. Sementara aku nggak bisa ngasih apa-apa. Aku ibu mereka, aku harus ngelakuin sesuatu.
Aku nggak ngerti kenapa semuanya harus sesulit ini. Tapi aku tahu satu hal, aku nggak mau kehilangan ibu. Malah aku ngerti kamu tertekan, tapi ini bukan caranya. Kamu pikir Reno dan Dina bakal bahagia kalau tahu kamu harus ngorbanin diri kayak gini? Aku cuma mau kita keluar dari semua ini. Aku nggak tahu lagi harus gimana. Malah maafkan aku ya, maafkan bila aku belum sempurna menjadi suamimu. Aku tahu aku nggak boleh menangis di depan anak-anak, tapi malam itu aku nggak bisa menahan semuanya. Dina melihatku dan aku tahu dia mengerti lebih dari yang seharusnya dia pahami di usianya. Ibu, ini tabungan Dina. Dina nggak tahu cukup atau enggak, tapi Dina pengen bantu. Dina, kamu nggak perlu ngelakuin ini, nak. Ini bukan tanggung jawab kamu. Ibu, aku nggak apa-apa kalau nggak bisa beli hadiah pas ulang tahun. Yang penting kita semua tetap bareng-bareng. Anak-anakku adalah kekuatan, tapi di saat yang sama mereka juga jadi alasan kenapa aku terus merasa gagal. Aku ingin melindungi mereka, tapi aku malah membuat mereka ikut merasakan beban ini. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa sampai di sini, tapi setiap langkah menuju kafe ini terasa seperti berjalan di atas pisau. Aku tahu ini salah, tapi aku tidak punya pilihan lain. Jadi Bu Mala, kita langsung aja ya. Prosedurnya simple. Kamu tinggal tanda tangan kontrak ini dan kita urus semuanya. Uang langsung cair otomatis begitu operasi selesai. Ini aman kan? Saya nggak mau anak-anak saya kehilangan. Aman Bu, saya udah urus ini bertahun-tahun. Selama kamu sehat, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Uangnya cukup buat lunasin hutang saya. Lebih dari cukup Bu, uang senilai 200 juta akan langsung masuk ke dalam rekening kamu. Tapi ingat, begitu kamu tanda tangan, nggak ada jalan balik. Tinta di atas kertas ini terasa seperti darahku sendiri. Aku tahu begitu aku tanda tangan, aku menyerahkan segalanya. Tapi aku juga tahu ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan mereka. Aku sudah memilih, tapi di dalam hatiku aku tahu aku baru saja menjual lebih dari sekedar ginjalku. Aku menjual harapan, impian, dan mungkin hidupku sendiri. Baiklah, kalau begitu setelah ini kita ke belakang. Ruang operasinya ada di belakang. Gak usah takut, relax aja. Kamu akan jadi orang kaya setelah ini. Hahaha, mari ikut saya Bu. Aku pikir ini adalah akhir dari semua masalahku, tapi di sini, di ruangan gelap ini, aku merasa ketakutan sangat besar seperti tidak pernah ada sebelumnya. Bayangan anak-anakku terus menghantui, membuatku bertanya, apa aku sudah membuat keputusan yang benar? Kamu tenang aja Bu, operasinya cepat. Setelah ini semua selesai. Anak-anak saya, mereka nggak tahu saya di sini. Apa mereka akan baik-baik aja kalau saya nggak pulang? Kita semua punya alasan masing-masing buat di sini. Fokus aja, jangan banyak mikir. Wajah Dina dan Reno terus muncul di pikiranku. Senyum mereka, tawa mereka, semuanya terasa begitu jauh sekarang. Aku ingin kembali, tapi aku tahu mungkin aku nggak akan pernah bisa. Aku terbangun dengan tubuh yang terasa hancur. Rasanya seperti ada sesuatu yang hilang, bukan hanya di tubuhku, tapi juga di hatiku. Aku tahu ini bukan akhir yang aku bayangkan. Ibu Mala, kamu beruntung ditemukan oleh seseorang di pinggir jalan. Tapi kondisi kamu sekarang sangat rentan. Saya sudah memeriksa seluruh tubuh kamu. Operasi yang kamu jalani itu ilegal dan tidak steril. Kalau terjadi komplikasi, kamu mungkin tidak akan bertahan lama. Anak-anak saya, mereka tahu saya di sini, Dok. Belum, tapi suami kamu sudah saya hubungi. Dia akan segera datang. Akhirnya semua ini berlalu. Aku bisa dapat uang banyak. Dokter, di mana HP saya? Oh iya, sebentar. HP dan barang-barang kamu diamankan saat dievakuasi tadi. Loh, kok nggak ada uang yang masuk? Kemana uangnya? Hah? Kemana uangnya? Nomorku diblokir sama si calo itu. Saya ditipu. Semua ini sia-sia. Ibu Mala, kamu gak sendirian. Masih ada orang yang peduli. Jangan menyerah. Aku merasa seperti kehilangan segalanya. Tubuhku, harapanku, bahkan rasa percaya diriku. Dan yang paling menyakitkan, aku tahu anak-anakku akan menanggung akibat dari semua ini. Bu Mala, suster, cepat ke sini. Kondisinya darurat.
Aku tidak ada di sini lagi, tapi aku bisa melihat semuanya. Dina, Reno, Mas Danang, mereka semua menangis. Aku ingin memeluk mereka, tapi aku hanya bisa melihat dari kejauhan seperti bayangan yang memudar. Papa, kenapa ibu pergi? Aku janji gak akan minta apa-apa lagi. Aku cuma mau ibu balik. Dina, Reno, kita harus kuat. Ibu pasti mau kita terus bareng-bareng. Ibu pasti gak mau kita hancur seperti ini. Mala, maaf, aku gak bisa bantu kamu lebih banyak. Aku harap kamu tenang di sana. Aku harap kamu tahu, aku selalu peduli. Aku ingin mereka tahu bahwa aku hanya ingin yang terbaik, tapi keputusan yang kuambil dalam keputusasaan telah menghancurkan segalanya. Jangan pernah menyerah pada tekanan, karena selalu ada jalan lain. Itu pasti dan selalu ada.